Halo, kembali lagi di Praktikum Algoritma dan Pemrograman modul ke-10. Nah, sekarang di sini kita akan belajar tentang array. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita lihat modulnya. Nah, di situ kita akan membuat array satu dimensi. Kita ketik seperti yang ada di modul, yaitu integer a kurung siku 10. Nah, artinya a tersebut adalah variabel array yang berisi 10 elemen. Kemudian kita ketik lagi printf %i, a kurung siku 0. Berarti dia itu akan menampilkan array A yang berindeks 0. Oke, kita coba jalankan programnya. Nah, ternyata di sini hasilnya adalah min2. Nah, min2 dari mana? Karena di program tadi belum didefinisikan 10 elemen itu apa aja. Jadi, indeks ke 0 itu belum ada isinya. Jadi itu adalah bilangan random yang diambil secara acak oleh program tersebut. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita akan definisikan satu persatu seperti ini. Kita menggunakan kurung kurawal, kita isi dengan 5, 3, 2, 6, 4, 8, 9, 10, 11, dan 7. Nah, pada bahasa C, array itu dimulai dari indeks ke 0. Nah, sekarang kita coba tampilkan. Kita akan menampilkan indeks ke 0, indeks ke 5, dan indeks ke 9. Nah, di situ kita jalankan udah bener ya. Indeks ke 0 tuh yang awal sendiri, yaitu isinya adalah 5. Lalu indeks ke 5 yaitu angka 8. Lalu indeks ke 9 berarti yang terakhir sendiri itu bernilai 7. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita tampilkan seperti ini. Kita menggunakan perulangan for, yaitu integer i sama dengan 0. Kita mulai dari 0, terus i kurang dari sama dengan 9. Karena isinya cuma 10, berarti i nya sampai sama dengan 9. Lalu i plus plus seperti biasa, kita tampilkan nilai array pada indeks %i adalah %i. Jadi hasilnya akan seperti ini. Kita jalankan dulu programnya. Lah, sudah tertampilkan nilai array pada indeks 0 adalah 5, nilai array pada indeks 1 adalah 3, dan seterusnya sampai nilai array pada indeks 9 adalah 7. Nah, tadi kan udah didefinisikan di awal isi dari array tersebut. Nah, coba kalau sekarang kita mau isi sendiri nilai array-nya. Lah, kita hapus, lalu kita menggunakan perulangan for untuk menginputkan nilai bilangannya seperti itu. Lalu masukkan nilai array, kita menggunakan scanf. Nah, sekarang kita coba untuk tampilkan programnya. Oke, kita input random aja, 2, 4, 1, 7, 4, 0, 5, 8, 4, 3. Ini perulangannya sampai 10 kali ya. Seperti tadi langsung muncul nilai array pada indeks ke 0 adalah 2. Nah, sama seperti yang kita inputkan tadi. Berarti programnya ini sudah benar ya. Nah, sekarang kita coba menggunakan prosedur seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Kita menggunakan void. Nah, perintah untuk menginputkan array itu kita simpan pada prosedur input array. Nah, yang untuk mencetaknya kita simpan pada prosedur cetak array. Kita tinggal copy paste aja. Nah, jangan lupa kalau di prosedurnya itu pakai variabel x, berarti di dalamnya juga harus pakai variabel x, bukan a lagi. Sekarang di program utamanya jadi singkat banget, cuma kita panggil aja prosedurnya. Karena di program utama kita menggunakan variabel a, jadinya kita memanggil prosedurnya dengan variabel a juga. Nah, sama seperti tadi, kita input random aja. Nah, itu udah sama ya kayak yang kita inputkan tadi, berarti program ini udah bener. Oke, sekarang kita lanjut pada array 2 dimensi. Nah, di situ ada size 1 dan size 2. Soalnya kita menggunakan 2 dimensi. Lah, kita definisikan size 1 itu panjangnya 3. Kalau size 2 itu nanti isinya 2. Lah, bentuknya seperti itu. Array 2 dimensi yaitu variabel a kurung siku size 1 kurung siku size 2. Nah, seperti di modul kita akan membuat perintah masukkan nilai array secara berulang. Jadi kita menggunakan perintah for. Karena ini 2 dimensi, jadi for-nya itu bertingkat. For yang pertama yaitu integer i sama dengan
dengan 0. Kita mulai dari 0 I-nya, lalu I kurang dari size 1, jadi nanti ngulangnya itu 3 kali. Soalnya tadi didefinisikan size 1-nya itu sama dengan 3. Oke, lalu I++ dia akan nambah terus. Nah, setelah itu dia masuk pada perulangan lagi, yaitu integer J mulai dari 0 juga. Lalu J-nya kurang dari size 2, nanti akan berulang sebanyak 2 kali. Soalnya di atas didefinisikan size 2 sama dengan 2. Lalu J++, lalu kita masukkan perintah masukkan nilai array. Lah, nilainya itu akan dimasukkan pada array di indeks I, J. Setelah itu kita bikin juga untuk menampilkannya, kita juga menggunakan perulangan for seperti yang di atas. Nah, kita tampilkan nilai array pada indeks %i, %i adalah %i. Pada indeks %i, %i itu adalah koordinatnya, yaitu I, J adalah %i. Nah, %i yang di belakang ini adalah nilainya dari yang kita inputkan tadi. Kita tulis karena isinya yang ditampilkan, jadi kita nulisnya A kurung siku I kurung siku J. Oke, kita masukkan random seperti tadi. Nah, seperti ini. Misal kita masukkan pertama 6, lalu 5, 4, 3, 2, 1. Lah, jadi pada indeks 0,0 itu isinya 6. Pada indeks 0,1 isinya 5. Indeks 1,0 isinya 4 dan seterusnya. Nah, kalau masih bingung kita langsung aja masuk ke latihan. Nah, di sini kalian disuruh untuk ngelengkapin aja perintah yang udah ada di modul. Oke, kita coba bersama-sama. Nah, sekarang ukuran array-nya itu didefinisikan di atas. Kita pakai hashtag define size 1 3. Berarti size 1 itu ukurannya 3. Lalu define size 2 2. Lalu kita manfaatkan prosedur juga, yaitu prosedur untuk input array, cetak array, dan total baris. Nah, kan bentuknya nanti seperti matriks 2 kali 3. Lah, setiap baris nanti itu dijumlahkan. Nanti kita lihat sama-sama hasilnya. Nah, di sini kita disuruh membuat prosedurnya di bawah. Jadi kita copy paste aja headernya tadi, kita taruh bawah, lalu kita isi prosedurnya. Tinggal copy paste aja yang input array sama cetak array tadi kan udah buat perintahnya. Lah, kita sekarang tinggal buat perintah untuk total barisnya. Nah, di prosedur total baris ini kita menggunakan perulangan for. Oke, ketika I-nya sama dengan 0 dan I-nya itu tidak melebihi dari size 1 atau tidak melebihi dari 3, maka variabel hasil akan disama dengan 0. Kemudian masuk ke perulangan selanjutnya, yaitu pada baris pertama tadi itu ada variabel J yang dimulai dari 0. Berarti pada koordinat 0,0. Nah, hasilnya itu sama dengan hasil ditambah isi dari koordinat 0,0 tadi. Lalu dia akan berulang ke for yang kedua, yang J tadi. Kan J-nya sekarang udah bertambah jadi 1. Lalu J-nya itu masih kurang dari size 2 kan? Kan 1 kurang dari 2. Berarti masih berjalan for-nya ini. Lah, hasil tadi sama dengan hasil ditambah pada nilai dari koordinat 0,1. Setelah itu berulang lagi ke for yang kedua. Nah, J-nya sekarang kan menjadi 2. Lalu syaratnya adalah J kurang dari size 2. Lah, size 2 kan 2. 2 apakah kurang dari 2? Berarti kan salah. Dia akan keluar dari for yang kedua dan menuju ke atas ke for yang pertama. Nah, di sini I-nya mulai bertambah. I-nya sekarang jadi 1. 1 kurang dari 3, bener. Nah, di sini hasil sama dengan 0 lagi. Soalnya kan udah beda baris. Jadi hasilnya itu di reset lagi mulai dari 0 biar hasilnya itu sesuai di satu baris itu. Nah, daripada bingung langsung aja kita coba jalankan programnya. Jangan lupa variabelnya diganti karena di prosedur menggunakan variabel X, jadi isi dari prosedur tersebut juga menggunakan variabel X. Nah, kita masukkan nilai array-nya, misalnya saya masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti pada koordinat 0,0 itu bernilai 1, di koordinat 0,1 adalah 2, di koordinat 1,0 adalah 3, di 1,1 adalah 4, di 2,0 adalah 5, di 2,1 adalah 6. Nah, seperti ini gambarannya, seperti matriks 2 kali 3. Nah, lalu kita total baris itu berarti kita total yang baris pertama. Kan ada 1 dan 2, kita jumlah, berarti jumlah baris yang pertama itu 3. Terus kita lanjut ke baris yang kedua, yaitu 3 tambah 4 sama dengan 7. Baris yang ketiga 5 tambah 6 yaitu 11. Seperti itu. Terima kasih.